Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Cindy Febrinda Sari SPDMA yang kami banggakan dari kelas MTA 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalan dulu dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Tistan Nanda Farhelmi dengan NIM 6012. Yang kedua ada Nurul Latifah dengan NIM 6013. Yang ketiga ada Dania Nurul Syahriyatul Syafa'ah dengan NIM 6022. Yang keempat ada Zulfikar Wani dengan NIM 6156. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami dari kelompok 4 dengan materi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pemateri pertama yaitu Nurul Latifah, dipersilakan. 1. Peran Pancasila membangun negara yang demokratis. Masyarakat yang demokratis adalah kehidupan bersama di mana setiap warga, tanpa memandang latar belakang biologis dan sosial, memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia yang bebas ini melahirkan manusia dengan segala hak-haknya, khususnya hak untuk memiliki keyakinan dan tidak bisa diubah secara paksa oleh siapapun juga. Keberhasilan nilai-nilai demokrasi Pancasila dipraktekkan pada masyarakat desa di Indonesia yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan asas ini, maka rakyat ditempatkan sebagai subjek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut dengan berperan serta dalam menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan negara tersebut. Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila karena ideologi negara atau dasar adalah Pancasila. Jadi praktek demokrasi di bidang apapun harus sesuai dengan nilai-nilai daripada demokrasi Pancasila tersebut. Berikut pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila menurut Noto Negoro. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa dan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dan mempersatukan Indonesia dan yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Darji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mewujudkan seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian demokrasi Pancasila dapat dibagi menjadi dua, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek material atau segi substansi atau isi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan yang harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Yang kedua, aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan yang dicerminkan oleh sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ide pokok yang sebenarnya dari demokrasi menurut John Dewey adalah pandangan hidup sebagaimana tercermin pada perlunya partisipasi warga yang sudah dewasa untuk membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Kehidupan bersama dalam alam demokrasi adalah kehidupan bersama yang penuh dengan tepo selero, yakni
perilaku seorang yang senantiasa dalam sikap dan bertindak memperhitungkan perasaan orang lain. Di samping itu, Dewey juga menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip yang paling utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam suatu bentuk aturan sosial politik. Berdasarkan pernyataan ini, sesungguhnya demokrasi itu bukan sekadar ide yang menyangkut bentuk pemerintahan, melainkan lebih utama dari itu, demokrasi adalah suatu bentuk kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bersama yang berdasarkan demokrasi tersebut memerlukan 1. Suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam bentuk hukum dan undang-undang yang dipatuhi oleh setiap warga negara. Yang kedua, sistem hukum yang bersifat mandiri, adil, dan objektif. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang menghargai hak-hak setiap masyarakat. Yang keempat, tidak membedakan masyarakat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kelima, kebebasan berpendapat dan berserikat benar-benar dijamin dan dilindungi oleh bangsa dan bernegara. Kebebasan untuk menentukan pilihan secara adil tanpa ada paksaan. Bentuk masyarakat demokratis tersebut akan tumbuh kokoh dalam masyarakat yang memiliki kultur kebinekaan dan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman berpendapat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu menolakkan diri sebagai tidak mengganggu orang lain, tidak bergantung pada orang lain, serta saling menghargai. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu Dania Nur Syahriatus Syafa'ah, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan keterkaitan antara Islam dan Pancasila. Dalam makalah yang kami buat, Nurholis Majid memiliki pemikiran yang sangat menarik. Menurut beliau, Pancasila merupakan common platform antar berbagai kelompok masyarakat dan agama, yang artinya agama sudah menyepakati adanya Pancasila sebagai platform umum di negara tercinta ini, tentunya negara Islam, teman-teman. Konsep ini diadaptasi oleh beliau dari tinjauan sejarah di mana Nabi dulu mewujudkannya dalam Piagam Madinah. Jadi menurut beliau sudah tidak usah diperdebatkan lagi antara Islam dan Pancasila karena beliau menarik kesimpulan bahwa Pancasila umat Islam yang final, sah dan islami. Maksudnya Pancasila sudah sah dan sesuai dengan agama. Lewat buku yang berjudul Agama Kemanusiaan, Nurholis Majid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara haruslah dilihat Pancasila sebagai negara pemersatu, kalimat sawak yang mengajarkan semua orang agar patuh dengan ajaran Tuhan. Nah, dari sini dapat kita ketahui pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang maksudnya kita harus mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan yang satu dan hanya satu. Juga ajaran Pancasila tidak melenceng dan sangat mirip dengan ajaran Islam, termasuk perintah untuk saling menghargai dan saling menyayangi sesama manusia. Dan untuk materi yang ketiga, kepada Zulfikar Wani dipersilahkan. Terus bahagian penutup, yaitu kesimpulannya, berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada dalam proses transisi dari sistem politik otoriter menuju sistem demokrasi yang adil. Berbagai problem dan tantangan akan muncul dalam proses tersebut. Suatu strategi amat diperlukan untuk mengendalikan bahawa melewati transisi sehingga bangsa Indonesia segera dapat memasuki masyarakat demokratis yang dicita-citakan. Dan untuk mencapai semua itu, maka paling tidak dapat dikatakan bahawa pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan demokrasi.
Kerana pendidikan itulah yang mampu memberikan pengetahuan bagi warga masyarakat untuk memahami esensi konsep-konsep dan teori sosial, mengembangkan efisiensi, toleransi dan social trust yang amat diperlukan bagi kehidupan suatu bangsa. Pancasila. Terima kasih untuk para pemateri. Dengan dibacakannya kesimpulan tadi, kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata, dalam beretika, dan dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.